Di tahun 2045, saya ingin menjadi pengusaha influencer. Apa sih pengusaha influencer itu? Pengusaha influencer adalah seseorang yang memanfaatkan keberadaan dan pengaruh sosial media untuk membangun merek pribadi atau mempromosikan produk dan layanan. Mereka biasanya bekerja sama dengan merek untuk menciptakan konten yang dapat mencapai audiens yang besar dan terlibat di platform seperti Instagram, YouTube, atau TikTok. Seiring dengan pertumbuhan pemasaran digital, peran pengusaha influencer semakin penting dalam memengaruhi keputusan konsumen. Mungkin di sini kalian bertanya, apa hubungannya pengusaha influencer dengan mempertahankan kemerdekaan? Hubungannya adalah kita bisa mengungkapkan ide atau pendapat ke dalam sebuah video. Di tahun 2045, saya ingin menjadi chef. Peran chef dapat mengalami evolusi lebih lanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Mungkin saya akan menjadi kurator pengalaman kuliner yang sangat personal, menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data untuk merancang menu yang sesuai dengan preferensi individu dan kebutuhan nutrisi khusus. Chef di masa depan mungkin juga berperan sebagai pendidik yang aktif dalam mempromosikan kesadaran akan pola makan sehat dan keberlanjutan dengan adanya teknologi yang terus berkembang. Saya dapat berkolaborasi dengan ilmuwan gizi dan ahli kesehatan untuk menciptakan solusi inovatif untuk masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, chef mungkin menjadi pionir dalam eksplorasi kuliner baru yang melibatkan bahan-bahan alternatif seperti protein nabati atau pengganti daging berbasis laboratorium untuk mendukung keberlanjutan pangan global. Peran kreatif dan inovatif chef di tahun 2045 akan tetap krusial dalam membentuk tren dan meningkatkan kualitas pengalaman kuliner sambil menjawab tantangan global terkait dengan kesehatan dan lingkungan. Saya di sini akan menceritakan tentang keadaan saya di tahun 2045. Saya adalah pengusaha kue yang berada di sekitaran Bandung, dan mungkin dari sebelum saya mencapainya begitu rumit bagi saya. Semua tergantung usaha dan kerja keras di dalam diri kita. Saya hanya butuh usaha, kerja keras, dan pantang menyerah. Karena itu saya memiliki impian yang terwujud dan serta memiliki niatan untuk menggapainya. Dalam prosesnya saya mempelajari tentang resep-resep kue yang ada. Saya pelajari sampai paham betul dan saya coba untuk membuatnya. Di mana kue tersebut berhasil dibuat. Di situ saya promosikan hasil kue sya tersebut dan hasilnya pun memuaskan sekali. Habis semua tanpa ada yang tersisa. Nah, disitulah saya memulai usaha saya yang sebelum mencapai kesuksesan. Jadi, bila ingin mencapai kesuksesan, harus memiliki niatan yang benar, serta usaha dan kerja keras. Saya mempunyai impian dan mempunyai cita menjadi seorang polisi untuk mempertahankan keadilan, dan supaya warga masyarakat Indonesia patuh akan peraturan yang telah ditetapkan. Dan bila ada warga masyarakat yang melanggar aturan, akan dibawa dan dilakukan pencegahan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Saya akan menjadi seorang polisi yang bisa membawa seluruh warga masyarakat Indonesia menjadi seorang yang patuh akan peraturan yang telah ditetapkan dan menaati hukum. Alasan saya mencita-citakan polisi adalah untuk mempertahankan keadilan negara dan menegaskan masyarakat agar mematuhi peraturan yang berlaku. Saya di tahun 2045 ingin menjadi alasan saya memilih menjadi TNI adalah karena saya menyukai dengan tugas-tugasnya dan tujuan saya untuk menjaga atau bisa membantu warga negara Indonesia. Dengan impian saya ini, saya yakin akan menciptakan negara yang aman sejahtera tanpa ada kekacauan dinama. Dan menjadi negara yang damai dengan negara-negara lain. Dengan aturan-aturan untuk memasuki TNI, ada yang harus dicek terlebih dahulu termasuk tidak boleh merokok mabuk-mabukan dan obat-obatan. Saya pun menjaga diri untuk bisa memasuki TNI. Saya pun berusaha untuk mematuhi peraturan TNI untuk bisa diterima di Tentara Nasional Indonesia tersebut. Hubungan bisnis kayu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi yang lebih canggih,
untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, permintaan global terhadap produk kayu ramah lingkungan, serta regulasi yang lebih ketat terkait pemanfaatan sumber daya alam. Bisnis kayu diharapkan bergerak menuju praktik yang lebih berkelanjutan untuk menjaga lingkungan dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar lingkungan. Pembisnis kayu dapat berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan menjaga hutan secara berkelanjutan, mereka dapat membantu mencegah deforestasi yang dapat merugikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Seiring itu, pembisnis kayu yang berkomitmen pada praktik bisnis yang adil dan beretika juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi nasional.